Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Ibu, bapak, saudara-saudara jamaah Masjid Baitul Arqam yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah kita masih bisa ketemu lagi yang 22 kali saya libur, yang sekali muktamar, yang kedua saya batuk. Jadi saya lupa nggak ngabari. Ibu, bapak dan saudara, pada kali ini kita masih bicara tentang sujud, dan yang lalu kita telah membicarakan tentang kaifiyah sujud, bagaimana sujud yang kita lakukan. Dan itu sudah kita bicarakan panjang. Kali ini kita bicara tentang lafaz, zikir dan doa ketika sujud. Zikir dan doa ketika sujud ternyata banyak yang bisa kita baca dan kita dengar dari berbagai macam informasi, baik dari ceramah maupun yang lain. Tapi terlebih dahulu saya ingin menunjukkan apa yang diputuskan Muhammadiyah tentang lafaz zikir dan doa ini. Kalau kita lihat dalam himpunan putusan tarjih yang lama, halaman 78 atau yang dikenal HPT 1, HPT 1 yang ada di dalam HPT 1 halaman 78 itu bunyinya seperti ini, dan ini saya baca seluruhnya. Sumasjud mukabbiron wa dha' rubataika wa atrafa qadamaika alal ardi. Kemudian sujudlah dengan membaca takbir, artinya sujud bersamaan dengan baca takbir, dan letakkan dua lututmu, ya lutut dulu, wa atrafa qadamaika, dan ujung kedua telapak kakimu ala ardi, di atas tanah. Summa yadaika, baru setelah lutut itu kedua tangan. Jadi tangan sesudah lutut. Sesudah tangan baru kemudian summa jabhataka, kemudian meletakkan dahi. Dan dahi itu wa anfaka, disertai hidung. Yang kita lihat memang banyak orang sujud meletakkan dahi tetapi hidungnya tidak, ya, hidungnya ditarik ke atas, artinya tidak menyentuh tanah. Mustaqbilan atrofa asobi rijlaika al-qiblata, semua jari-jari kedua kaki dilipat menghadap kiblat. Mujafian yadaika an jambaika, menjauhkan kedua tangan atas kedua perut, ya,
rafi'an mirfaqaika qailan, dan siku itu, kedua siku diangkat dengan membaca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Ini. Nah, kemudian selanjutnya di dalam HPT 178 juga diteruskan dengan awid'u bisai'in minal adiyatil waridati anin nabi sallallahu alaihi wasallam fidzalika, atau berdoalah dengan sesuatu doa yang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya memberikan perintah kepada kita untuk mencari alternatif lain, ya, selain subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli itu, tetapi tidak disertakan lafadznya, hanya menyatakan awid ubisai'in minal adiyatil waridati anin nabi sallallahu alaihi wasallam fidzalika. Artinya di dalam HPT yang pertama itu dinyatakan bahwa lafadz doa dan dzikir pada saat sujud itu adalah subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Boleh juga memilih doa yang lain asal doa itu dari Nabi, tetapi tidak ditunjukkan lafadznya apa. Ya, ini di HPT yang pertama. Yang kemudian kita hanya memilih subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli, ya. Kemudian bagaimana yang terdapat di dalam HPT baru atau HPT 3 halaman 566 573 itu HPT 3 yang besar itu. Itu saya tidak baca yang atas, ya, saya baca langsung saja. Ketika bersujud membaca doa subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli, artinya masih sama. Yang pertama dan yang ketiga sama, bacaan yang dituntunkan kepada kita itu sama. Yang berbeda adalah, ya, ketika yang pertama menyatakan awid'u bisai'in minal adiyatil waridati anin nabi sallallahu alaihi wasallam fidzalika. Nah, di HPT yang baru tidak disebutkan berdoa dengan sesuatu doa dari Nabi, langsung diberikan contoh dan ditunjukkan lafadznya. Ya, lafadznya berbunyi atau doa subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Artinya membaca subhana rabbiyal a'la itu sebanyak 3 kali, ya, sebanyak 3 kali. Jadi ini yang tambahan yang kedua. Yang ketiga, atau doa subuhun qudusur rabbul malaikati waruh. Ya, ada 3 yang sebutkan di dalam HPT 3 itu, ya, yang disebutkan. Tapi di sini sudah saya berikan tanda. Yang pertama, kedua, yang pertama itu saya beri tanda biru, tapi yang kedua saya beri tanda merah, dan yang ketiga saya beri tanda biru juga, ya. Subuhun qudusur rabbul malaikati waruh. Tetapi yang jadi persoalan adalah apakah hanya itu yang ada di dalam hadis, ya, itu apakah hanya itu? Nah, oleh karena itu maka pada kajian ini akan saya sampaikan beberapa lafadz yang ada di dalam hadis, ya, yang ada di dalam hadis. Oleh itu maka yang pertama yang perlu saya sampaikan atau yang saya sampaikan adalah
bacaan atau lafaz subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Maha suci engkau, ya. Siapa itu? Allah. Allahumma rabbana, Allah Tuhan kami, wa bihamdika, dan dengan memuji engkau, Allahumma ighfirli, aku mohon ampun, atau ampunilah aku. Ya Allah, ampunilah aku. Artinya bahwa subhanakallahumma rabbana wa bihamdika itu zikir. Ketika membaca Allahumma ighfirli itu doa. Jadi subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli, maha suci engkau ya Allah Tuhan kami, dan dengan memuji kepada engkau, ya, aku, atau ampunilah aku, Allahumma ighfirli, ya Allah ampunilah aku. Doa ini atau bacaan ini atau lafaz ini bisa kita baca pertama di dalam Sahih Bukhari. Sahih Bukhari nomornya 775, Sahih Muslim 746, Sunan Nasai 1110, Sunan Abu Dawud 743, Sunan Ibnu Majah 879, Musnad Ahmad 23034. Dan hadis ini, ya, ketika kita telusuri sanadnya, ternyata semua sanad yang ada di dalam hadis ini sahih. Ya, sahih. Oleh karena itu maka hadis ini hadis sahih. Artinya bacaan subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli itu sahih. Coba kita lihat. An Aisyah radhiyallahu anha qalat. Dari Aisyah radhiyallahu anha, sesungguhnya Aisyah berkata, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yuksiru ayyakula fi ruku'ihi wa sujudihi. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak, artinya yuksir itu banyak, ya, kebanyakan, banyak. Ayyakula fi ruku'ihi wa sujudihi, membaca di dalam rukuknya dan sujudnya itu adalah subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Ya. Dengan kata lain, lafaz ini sering dibaca atau banyak dibaca oleh Rasulullah ketika rukuk dan sujud. Ketika rukuk dan sujud. Dan hadisnya sahih. Ya, sahih. Pendapat yang kedua, karena tadi di dalam tuntunan sholat ketiga, ya, itu dinyatakan bahwa selain subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli itu adalah yang kedua, atau pendapat yang kedua menyatakan bunyinya adalah subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Maha suci Tuhan saya yang maha tinggi. Sampai tiga kali dibaca subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Di mana kita bisa mendapatkan lafaz ini? Ya, lafaz ini bisa kita baca dalam Sunan Abu Dawud, Sunan Ibnu Majah, Sunan At-Tirmidzi. Ya, Sunan At-Tirmidzi. Nomornya Sunan Abu Dawud 752, Sunan Ibnu Majah 880, Sunan At-Tirmidzi 242. Dan hadis ini mungqati. Mungqati itu terputus. Kenapa terputus? Ya, terputus
Itu karena ada nama yang tidak disebutkan, gitu. Ya, nama yang tidak disebutkan. Dalam hadis ini dinyatakan begini, An Abdullah bin Mas'ud, dari Abdullah bin Mas'ud qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza raka'a ahadukum falyakul salasa marrat. Apabila salah seorang di antara kamu rukuk, maka hendaklah ia membaca 3 kali salasa marrat. Apa? Subhana rabbiyal azimi, ya, subhana rabbiyal azimi, subhana rabbiyal azimi. Wa idza sajada, dan apabila sujud, falyakul, hendaklah ia membaca subhana rabbiyal a'la salasan. Ya. Jadi ketika rukuk membaca subhana rabbiyal azimi 3 kali, ketika sujud membaca subhana rabbiyal a'la 3 kali. Ya, 3 kali. Dan hadis ini mungkotik tabi'i, terputus pada tabi'i. Ya, sahabatnya ada tapi tabi'inya terputus. Coba kita lihat ya, terputusnya di mana? Terputusnya di mana? Ini. Dari sahabat langsung, ya, tabi'in, tabi'inya hilang, satu generasi. Artinya tidak nyambung, tidak mutasil, ya. Artinya terputus, mungkotik terputus. Nah, oleh karena itu maka karena terputus, hadis ini termasuk hadis dhaif. Ya, termasuk hadis dhaif. Itu yang pertama. Yang kedua, masih juga bisa kita lihat di Ibnu Majah nomornya 878. Bunyi hadis itu adalah An Hudzaifah bin Yaman, dari Hudzaifah bin Yaman, annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya ia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, berkata, idza raka'a, atau membaca idza raka'a subhana rabbiyal azimi salasa marrat, wa idza sajada qala subhana rabbiyal a'la salasa marrat. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rukuk, maka yang dibaca adalah subhana rabbiyal azimi 3 kali. Ketika sujud, yang dibaca adalah subhana rabbiyal a'la 3 kali. Ya, 3 kali. Ini pertanyaan kadang-kadang, apa boleh Pak dibaca lebih dari itu? Ya. Nah, yang 3 kali saja dhaif kok. Yang 3 kali saja dhaif. Hadis ini terdapat dalam Sunan Ibnu Majah nomornya 878. Tapi maaf, hadisnya dhaif karena ada nama Ibnu Lahiyah. Ibnu Lahiyah ini namanya adalah Abdullah bin Lahiyah bin Uqbah, panggilannya Abu Abdurrahman Al-Misri, ya. Kata Amru bin Falas dan Yahya bin Ma'in dhaiful hadis, dhaif hadisnya. Kata Ahmad bin Hanbal, Ahmad bin Hanbal mendhaifkan, melemahkan nama Ibnu Lahiyah, dan itu bisa dibaca di Al-Jarh wa Ta'dil juz 5 halaman 145-147. Nasa'i menyatakan laisa bisiko, tidak kuat, ya, tidak kuat. Kata Yahya bin Ma'in, kana dhaifan, ya, la yuhtaju bi hadisihi, atau la yuhtaju bi hadisihi, hadisnya dhaif, dan oleh maka ia tidak menjadikan hujjah, ya, dengan hadisnya, atau hadisnya tidak bisa digunakan sebagai hujjah, tidak bisa digunakan sebagai alasan. Dan itu bisa dibaca di Tahdhibut Tahdhib juz 4 halaman 449 453. Kalau jenengan mau ngecek silakan, ya, silakan, monggo saja, supaya kita terbuka lebih enak, ya. Persoalan berbeda itu biasa, ya, biasa. Tapi memang setelah kita telusuri sanadnya, itu memang
terjadinya perbedaan itu sangat tinggi, ya, sangat tinggi. Jadi hadis ini dhaif. Hadis yang menyatakan bahwa ketika rukuk membaca subhana rabbiyal azimi 3 kali dan subhana rabbiyal a'la 3 kali itu hadisnya dhaif. Yang ketiga itu subuhun kudusun rabbul malaikati waruh. Tapi sini kok merah ya? Kenapa merah? Itu bisa kita bisa lihat alasan apa yang digunakan bahwa subuhun kudusun rabbul malaikati waruh itu digunakan sebagai doa atau dzikir ketika sujud. Kita bisa baca dalam Sahih Muslim 752, Nasai 1122, Sunan Abu Dawud 738, Musnad Ahmad 22934 dan 23489. Tetapi maaf, hadisnya dhaif. Karena di dalam hadis ini ada nama Qatadah bin Di'amah. Qatadah bin Di'amah itu saya sebut satu saja. Ali bin Al-Madini mengatakan yudhaifuhu, mendhaifkannya. Dan itu bisa dibaca di Mizanul I'tidal juz 5 halaman 466 atau Tahdhibut Tahdhib juz 6 halaman 482 486. Kalau yang Sa'id bin Abi Urubah dan Muhammad bin Al-Musanna, kedua-duanya hasan. Ya, kedua-duanya hasan. Hasan itu sesungguhnya derajat di bawah sahih, tapi sesungguhnya masih bisa digunakan sebagai alasan jika memang hadis itu hasan. Tetapi kalau ditelusuri hadis ini dhaif. Coba kita lihat di dalam silsilahnya. Silsilah pertama, silsilah kedua, silsilah ketiga itu melintang nama Qatadah bin Di'amah. Artinya ya, guru Sa'id bin Abi Urubah, Su'bah bin Al-Hajjaj, Isam bin Abi Abdullah itu dari tiga orang ini gurunya adalah Qatadah bin Di'amah. Tetapi Qatadah bin Di'amah ini oleh ahli hadis dinyatakan dhaif. Oleh karena itu maka hadis yang kedua yang menyatakan bahwa ketika sujud Rasulullah baca subuhun qudus rabbul malaikati waruh itu hadisnya juga dhaif, ya, juga dhaif. Ini yang ke berapa? Ketiga. Yang keempat hanya sekali, yaitu subhana rabbiyal a'la. Loh, kenapa ini saya buat subhana rabbiyal a'la kok yang keempat? Karena tadi di HPT 3 itu kan disebutkan bahwa subhana rabbiyal a'la 3 kali itu disebut, dan oleh itu maka saya sebutkan yang kedua. Di dalam di dalam pernyataan atau pendapat yang menyatakan bahwa ketika sujud subhana rabbiyal a'la sekali itu bisa kita baca dalam Sunan Abu Dawud nomor hadisnya 737, Sunan At-Tirmidzi 243, Nasai 1036 1121, Musnad Ahmad 22156 22254 dan Ad-Darimi 1273. Yang bunyi hadis itu adalah an Hudzaifah annahu sallama an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Hudzaifah sesungguhnya ia salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Hudzaifah ini salat bersama Nabi berjamaah. Fakana yaqulu fi ruku'i, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca di dalam rukuknya yaitu subhana rabbiyal azimi wa fi sujudi subhana rabbiyal a'la, dan di dalam sujudnya membaca subhana rabbiyal a'la. Dan hadis ini ada ekornya menyatakan atau kelanjutannya menyatakan wa ma marra bi ayati rahmatin illa waqafa indaha.
Dan Rasulullah tidak melanjutkan bacaan ayat ketika membaca ayat-ayat rahmah kecuali berhenti pada saat membaca ayat rahmah, ayat yang menyatakan rahmat itu Rasulullah berhenti. Fasa'ala, kemudian minta rahmat. Wala bi ayati adzabin illa waqafa indaha fata'awata. Dan ketika membaca ayat-ayat siksa, ayat-ayat azab, Rasulullah berhenti dengan membaca doa ta'awud. Ya, oleh itu maka dulu ketika imam membaca waladolin, sebelum amin membaca apa? Rabbighfirli wali walidayya amin. Itu karena waladolin itu. Itu berarti ya. Atau sebentar. sebentar. Untuk saat tidaknya itu lihat ini. Ternyata hadis ini ada nama Sulaiman. Dalam hadis ini ada syarat yang bernama Sulaiman. Ya, Sulaiman. Syarat ini ada nama Sulaiman. Sulaiman itu kata Ibnu Hibban mudallisan. Dan itu bisa dibaca di Tahdzibut Tahdzib juz 3 halaman 506 509. Juga bisa dibaca pada Mizanul I'tidal juz 3 halaman 315 316 kata Abu Dawud dhaifun. Ya, Sulaiman itu dhaif, lemah. Karena lemah, maka hadis ini yang menyatakan bahwa subhana rabbiyal azimi sekali, subhana rabbiyal a'la sekali ketika rukuk dan sujud, dan kemudian dilanjutkan dengan jika Rasulullah mendengar ayat-ayat rahmah, mohon rahmat, dan ketika membaca ayat-ayat yang berbunyi yang bermakna siksa, mohon perlindungan kepada Allah, maka hatinya dhaif. Karena dhaif maka tidak perlu diamalkan. Tidak perlu diamalkan. Nah, kecuali kalau jenengan mau menemukan yang sahih silakan, atau yang hasan saja silakan. Tapi saya menemukan hadis ini dhaif. Ya, dhaif. Itu yang keempat ya. Yang kelima, ini supaya nanti selesai. Ya, selesai. Waktunya masih ada 20 atau 20 menit ya. Ada 20 menit ya. Yang kelima yaitu Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu sajada wajhil ladzi khalaqahu wa sawwarahu wa saqqa sam'ahu wa basarahu tabarakallahu ahsanul khaliqin. Panjang ya? Ya, karena panjang mungkin susah untuk menghafal. Dan andaikan imamnya baca ini, itu cek suwene kan gitu. Iya. Ya, sing diwaca apa? Wae. Ternyata ada yang bisa dibaca Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa saqqa sam'ahu wa basarahu tabarakallahu ahsanul khaliqin. Doa ini sesungguhnya bisa diamalkan karena sebagian bacaan dalam hadis ini juga kita baca dan dituntunkan oleh Muhammadiyah. Karena hadis ini satu rangkaian, ya, satu rangkaian. Di mana itu? Ya, di mana itu bisa kita baca di, ini panjang hadisnya, di Sahih Muslim 1290, Nasai 887, Tirmidzi 3343, Abu Dawud 649, Musnad Ahmad 691, Ad-Darimi 1210, dan hadisnya hasan. Apa yang saya maksudkan tadi? Apa yang saya maksudkan tadi bahwa ada sebagian dari lafaz yang dituntunkan di dalam hadis ini juga kita baca dan kita tuntunkan. Di mana itu? Yaitu berkaitan dengan bacaan apa?
wajahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan wa ma ana minal muslimin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sekalipun ini dituntunkan, ini juga tidak ada yang baca. Iya, ada baca. Tidak ada, karena sesungguhnya bacaan wajahtu itu panjang sampai wa ta'ala astaghfiruka wa atubu ilaik. Tetapi bacaan ini juga menjadi bagian dari yang dituntunkan oleh himpunan Pesantren Tarji. Ya, ketika doa iftitah, ketika doa itu hanya tidak ditambah dengan ini atau Allah Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asilah, langsung wajhtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Nah, ini dituntunkan, tapi tadi kita tidak baca, ya, tidak kita baca yang berbunyi wa idza sajada, dan apabila sujud qala membaca Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa saqasamahu wa basaru tabarakallah ahsanul khaliqin. Ini tidak kita baca. Dan sesungguhnya juga kalau jenengan baca ini dibaca tapi sepotong-sepotong. Mestinya kalau jenengan baca wajahtu sujudnya baca ini. Ya, rukuknya baca Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu khosa'alaka sam'i wa basari wa mukhi wa admi wa asabi. Ketika doa sebelum salam membaca Allahumma gfirli ma qaddamtu wa ma akhirtu wa ma asrartu wa ma alantu wa ma asrartu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddim wa antal muakhiru la ilaha illa anta. Ya, kita ini gawe ini dolek sing enteng. Ya. Tapi yang jadi persoalan adalah di HPT sendiri, mohon maaf, di HPT sendiri wajah itu dituntunkan, tapi ini semua nggak ada gitu. Padahal satu diambil, yang lain tidak di. Mestinya, menurut saya mestinya kalau wajahnya diambil, doa ketika rukuk juga diambil, doa ketika sujud juga diambil, doa ketika hendak salam juga diambil. Ini rupanya ada yang pilih kasih. yang satu diambil, yang lain tidak. Itu kan pilih kasih namanya, pilih kasih. Yang dikasih hanya wajah itu, yang lain tidak dikasih. Yang satu diambil, yang lain tidak. Dan hadis ini derajatnya hasan. Kenapa hasan? Karena ada 3 nama yang dikoreksi oleh ahli hadis, tapi semuanya derajatnya hasan, yaitu Muhammad bin Abi Bakar, Yusuf bin Yakub, Abu Nadhr al-Baghdadi. Semuanya dinyatakan labak sabihi saikhun itu syekh, itu masuk kategori hasan. Kemudian Abu Hatim menyatakan solihul hadis ketika bicara tentang Muhammad bin Abi Bakar. Artinya bahwa hadis yang menyatakan ketika sujud membaca Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu sajada wajhil ladzi khalaqahu wa sawwarahu wa saqasamahu wa basarahu tabarakallahu ahsanul khaliqin, itu sesungguhnya bisa diamalkan, tetapi agak panjang, ya. Dan ini bukan doa untuk sholat lail, ya, bukan sujud untuk sholat lail. Lupa, karena ini panjang, saya gunakan saja ketika saya sholat sendiri, yaitu sholat lail. Nggak bisa, karena sholat lail ketika sujud ada doanya sendiri. Ya, dah. Yang keenam, masih ada juga Allahumma gfirli dzanbi kullahu dikkahu wa jillahu wa awwalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrahu. Ini pernah dengar ya? Baru sekarang. Nah, ini Bu Nani ngaji ya itu.
ya apapun, ya kita harus tahu, ya Allah ampunilah semua dosa-dosaku, yang kecil maupun yang besar, yang awal maupun yang akhir, dan yang terang-terangan maupun yang sembunyi-sembunyi. Baik enggak? Baik ya. Dan itu juga bisa kita baca dalam Sahih Muslim, yang konon seringkali disebutkan Sahih Muslim mesti sahih. Ya silakan, monggo ya, silakan menyatakan sahih, tidak ada masalah, boleh saja. Tapi kalau ditelusuri ternyata hadis ini bisa dibaca di Sahih Muslim nomornya 745, Abu Dawud 744, dan hadisnya ini dhaif. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu fi sujudihi, adalah Rasulullah SAW membaca pada saat atau di dalam sujudnya, apa yang dibaca? Allahumma ghfirli dzambi kullahu diqqahu wa jillahu wa awwaluhu wa akhiruhu wa alaniyatahu wa sirruhu, yang terang-terangan maupun yang rahasia ya. Doa ini terdapat dalam Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud. Di dalam hadis ini ada, atau di dalam hadis ini ada sanad bernama Yahya bin Ayyub yang menjadikan hadis ini dhaif. Yahya bin Ayyub itu kata Ahmad bin Hanbal sayyi'ul khibdi, jelek hafalannya. Ibnu Hatim mengatakan layuh tajubihi, tidak layuh taju, tidak bisa digunakan sebagai hujjah. Nasai menyatakan laisa biqawiyin, tidak kuat. Ibnu Sa'ad menyatakan mungkarul hadis, diingkari hadisnya. Yahya bin Ma'in layuh tajubihi, tidak bisa digunakan sebagai hujjah, dan itu bisa dibaca di 3 kitab. Tahdhibut Tahdzib juz 9 halaman 205 206, Mizanul I'tidal juz 7 halaman 160, Al-Jarh wa Ta'dil juz 9 halaman 127 128. Dan kalau kita lihat silsilahnya, silsilah pertama dan silsilah kedua, karena ada nama Yahya bin Ayyub ini melintas dari 2 jalur ini, maka hadis ini masuk dalam kelompok hadis dhaif. Lafaz yang ketujuh, ya lafaz yang ketujuh, kok masih ada ya? Wah kayak lafaz yang ketujuh membaca tasbih 10 kali, dan ini tidak dijelaskan tasbih yang mana ya, yang dibaca 10 kali tidak dijelaskan ya, tidak dijelaskan tasbih yang mana, hanya bunyi hadis itu berbunyi seperti ini atau bunyinya seperti ini. Sami'tu Anas bin Malik, saya mendengar Anas bin Malik yaqulu berkata, ma ra'aitu ahadan asbah salatan bi salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min hadzal fatah. Saya tidak melihat seorang pun yang menyerupai salatnya Rasulullah kecuali pemuda ini. Siapa itu? Umar bin Abdul Aziz. Ya. Jadi Anas menyatakan bahwa saya melihat hanya pemuda ini yang paling menyerupai sholatnya dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kemudian Anas menyatakan, fahazarna fi ruku'ihi asra tasbihat. Ya, saya perkirakan dari kira-kira, karena mungkin saking panjangnya, kira-kira di dalam rukuknya Umar bin Abdul Aziz ini membaca tasbih 10 kali, asra tasbihat. Wa fi sujudihi asra tasbihat, dan di dalam sujudnya juga membaca 10 kali tasbih. Nah, 10 kali tasbih, tasbih yang mana? Ya dijelaskan. Ya, dari sisi lafadz ini masih perlu didukung dengan hadis lain. Tetapi kalau ditelusuri dalam sanad hadis ini ada nama Wahab bin Manus. Wahab bin Manus itu kata Ibnul Qattan majhul hal, tidak diketahui keadaannya. Ya, tidak diketahui orangnya siapa, tidak diketahui gimana kemampuannya, tidak diketahui.
Dan itu bisa dibaca di Tahdhibut Tahdhib 9 halaman 183. Nah, kita ini tinggal ngutip saja. Ya, kita tidak bisa meneliti satu persatu. Artinya bahwa memang ada hadis yang menyatakan bahwa Umar bin Abdul Aziz diperkirakan oleh Anas bin Malik itu membaca tasbih ketika rukuk dan sujud itu 10 kali. Tapi tasbihnya yang mana tidak diketahui. Yang kedelapan, yang kedelapan, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi salasan. Ini kan dengar toh, bahwa ada juga yang membaca Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi salasan. Membaca Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi 3 kali. Bukan hanya dulu juga pernah kita baca. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi 3 kali. Dulu juga pernah kita baca. Ya. Yang ke-8 ini. Ya. Dan ini bisa kita baca dalam Sunan Abu Dawud 736, Ibnu Majah 877. Bunyi hadis ini agak panjang, saya potong saja. Ya, dari sini saja. Qala afakana Rasulullah SAW idza raka'a qala subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi salasan wa idza sajada qala subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi salasan. Rasulullah itu kalau rukuk membaca subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi 3 kali, ketika sujud membaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi 3 kali. Tapi hadis ini pertama ada nama Musa bin Ayub. Yang kedua, kalau Musa bin Ayub itu Al-Ukaili menyatakan zakarahu fid du'afa, dia menyebutkan di dalam kelompok hadis-hadis dhaif. Yahya bin Ma'in menyatakan mungkarul hadis, diingkari hadisnya. Tahdhibut Tahdhib juz 8 halaman 389 390. Tetapi di sini ada nama Amihi, pamannya. Karena paman tanpa nama. Iya, tanpa namanya. Pamannya. Paman yang mana? dari Abu Salamah Musa bin Ayub ini Amihi, dari pamannya. Ismun mubham. Makasih. Saya minum dulu ya. Nah. Karena paman mubham, tidak jelas namanya. Ya. Yang kedua rojulun. Mana ya rojulnya? Rojul, Rijal ndi. Nah gitu. Lanang ndi. Lanang sopo? Gak jelas. Karena nggak jelas hadis ini dhaif. Maaf, hadis ini dhaif. Coba saya lihat. Jalur pertama ada nama Musa bin Ayub. Jalur ketiga ada nama Mubham Ami. Ya. Jadi kedua-duanya ketiga-tiganya dhaif hadisnya. Ya, dhaif. Berarti tadi ada berapa? 8. Ada 8. 8. Yang sahih berapa? 1. Yang hasan? 1. Ya, kesimpulannya adalah subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Karena ada 2 yang sesungguhnya bisa digunakan, yaitu subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Yang pertama sahih, yang kedua hasan, yang lain dhaif. Yang bisa dipilih hanya 2, ya, hanya subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Hadis ini atau bacaan ini dikompromi nggak bisa, karena lafadznya beda. Dikompromi nggak bisa. Ya. Kalau sami Allahu liman hamidah, sami Allah, kemudian Rabbana walakal ham, Rabbana lakal ham,
Allahumma rabbana walakal ham, Allahumma rabbana walakal ham, hamdan kasiran thayyiban mubarakan fi, bisa enggak dikompromi? Bisa, karena itu satu versi. Tapi kalau ini berbeda, subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfir dengan Allahumma laka sajadtu, enggak bisa, enggak met. Karena enggak met, ini enggak bisa dikompromi. Karena enggak bisa dikompromi. Tahap kedua ditempuh dengan cara apa? Tarjih. Kalau tarjih maka yang diambil adalah yang sahih, yaitu subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Bukan alternatif, mohon maaf. Karena kedudukannya beda, derajatnya tidak sama. Kecuali kalau derajatnya sama-sama sahih atau sama-sama hasan, itu bisa menjadi alternatif karena lafadznya beda. Ya, kedua-duanya bisa menjadi alternatif karena lafadznya beda. Ya, itu. Jadi kesimpulan malam hari ini, bacaan sujud untuk sholat di luar sholat lail itu adalah subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Monggo. Insya Allah yang kita